Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmanika Panjangan dengan NIM B1B12104 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem perpajakan yang diampu oleh Pak Alfa Biriansyah. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pajak pusat. Pajak pusat atau pajak negara adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik secara pribadi maupun lembaga, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Jenis-jenis pajak negara, yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang digunakan atas setiap pertambahan nilai dan barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen konsumen saat penerapan PPN di Indonesia, penerapan sistem tarif tunggal yaitu sebesar 11%. Yang kedua, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong ke dalam barang mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang ketiga, ada bea materai, merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan e-bag, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, ada bea cukai, adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang bea cukai. Yang kelima, ada pajak bumi dan bangunan, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan PBB yang merupakan penguatan kepada pemerintah pusat melalui PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan. Peran pajak untuk negara. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara dapat kita lihat yang pertama yaitu sebagai anggaran dan penerimaan. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan dapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai moneter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak dipergunakan sebagai alat masukan dan pada kas negara sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pajak berperan untuk mengatur atau regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi satu alat yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan perlengkapan dari fungsi budgeter, peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Konsultan pajak memberikan layanan konsultasi mengenai masalah pajak yang memudahkan. Yang ketiga, yaitu pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas, yaitu penerimaan negara dari sektor pajak, dapat digunakan untuk menstabilitaskan kondisi perekonomian negara
Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilitaskan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditunjukkan untuk menekan laju inflasi. Selanjutnya ada pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yaitu sebagai penerimaan terbesar negara dari perolehan pajak sebagaimana sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan dengan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai model untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga uang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dan perkembangan ekonomi negara. Dampak pajak pusat terhadap pendapatan negara. Pajak memiliki dampak pertumbuhan ekonomi negara layaknya pedang bermata dua. Di sisi lain, penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintahan yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Adanya penambahan modal juga penerimaan pajak ini menjadikan sebagai sumber pendapatan negara yang dominan. Oleh karena itu, di tingkatan penerimaannya berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik, di mana komponen manfaat individunya relatif besar. Komponen utama dalam pendapatan fiskal adalah sektor perpajakan. Di berbagai negara dunia ini, sektor perpajakan mampu menyumbangkan lebih dari 50% pendapatan fiskal. Hal ini menjadikan sektor pajak merupakan faktor terpenting dan signifikan. Dampak pajak terhadap perekonomian. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai sebagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yang pertama, ada pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekankan pertumbuhan ekonomi. Dapat mengurangi daya masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan dipotong oleh membayar pajak sehingga jumlah uang yang tersisa untuk dibelanjakan menjadi berkurang. Yang kedua yaitu pengenaan pajak yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan adanya pengenaan pajak yang rendah, masyarakat akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaan terhadap berbagai barang dan jasa akan meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan terjadi peningkatan produksi dan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, ada pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan efisiensi. Cara pengelolaan pajak yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, pengelolaan dari keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak dengan adanya sistem pengelolaan pajak yang transparan dan terintegrasi, maka dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan pajak seperti pelarian pajak atau penggelapan pajak. Yang keempat, ada kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi ekonomi. Kebijakan fiskal yang konservatif, yaitu kebijakan yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan, dapat membantu menstabilisasi perekonomian dalam jangka pendek. Namun kebijakan fiskal yang proaktif, yaitu kebijakan yang meningkatkan pengeluaran dan mengurangi penerimaan, dapat membantu meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, pengaruh pajak terhadap perekonomian yang sangat tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat pajak, cara pengelolaan pajak, dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekankan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengenaan pajak yang rendah
dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian, terutama dalam menstabilkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan pajak dan fiskal yang tepat agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Kesimpulan yang kesimpulan pada PPT ini yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, retribusi, pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, dan dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya ucapkan maaf. Terima kasih.